Itu maksud Imam Ghazali tadi, jangan kita terpaku kepada sebab, jangan terikat dengan sebab, terikatlah dengan yang punya sebab. Karena yang kita inginkan itu adalah perhatian atau apa, kita bisa bilang kita cari muka di hadapan Allah gitu. Jadi ketika kita menjalani sebab pun ya, karena Allah yang sudah menjadikan kita harus ke situ gitu. Paham tak? Ya, kasus Nabi Musa juga. Ya, ini ceritanya memang Allahu a'lam bishawab betul atau tidak. Saya pun bacanya hanya dari WhatsApp gitu. Itu ketika sakit gigi, ya, Nabi Musa sakit gigi itu mencari ke dokter, ke sini kemari, dokter nggak ada, yang ke sini dokternya lagi sakit, yang ke sini dokternya lagi keluar kota. Akhirnya kata Nabi Musa, waduh, kagak ada dokter nih, gitu. Gigi kagak sembuh-sembuh, gitu. Sakit banget. Akhir kata Allah nanya, kata Allah, Musa ngapa? Gitu. Kata Nabi Musa, ini sakit gigi nih. Lah, sakit gigi mintanya kok nyari dokter, bukan minta ke aku, kata Allah gitu. Kata Nabi Musa, lah kan engkau yang ngajarin, katanya kita suruh cari sebab dulu, suruh cari dokter dulu, usaha dulu, gitu. Ya kan? Kata Allah, terus gimana? Nggak dapet. Lah iyalah, kudunya mintanya ke aku lah, kata Allah gitu. Ya udahlah kalau gitu saya salah, kata Ibu Musa, saya minta ke Allah lah. Gitu. Terus gimana ya Allah, ini sakit gigi? Itu makan rumput tuh, ambil rumput makan. Kata Nabi Musa, lah kok kagak nggak nyambung lagi, baik masa makan rumput bisa sembuh gigi? Gitu. Akhirnya kata Allah, kamu percaya saya atau percaya dengan itu rumput? Ya. Akhirnya kata Musa, iya bener dah, saya salah lagi dah. Ya udah saya makan ya, dimakan. Sembuh. Ya. Akhirnya sembuh ya Allah, alhamdulillah, terima kasih Allah sembuh. Gitu. Ya, udah selesai itu sembuh ya Allah, terima kasih. Wah, udah setahun sakit lagi tuh gigi. Enggak minta ke Allah, enggak. Langsung aja ngambil rumput, enggak datang ke dokter, enggak minta ke Allah, langsung ngambil rumput. Dimakan tuh rumput. Lah kagak sembuh-sembuh. Komplain kan ke Allah kan? Ya Allah, ini kok nggak sembuh-sembuh? Kata Allah, emang yang nyembuhin rumput apa saya? Paham nggak? Jadi apapun sebabnya, tetap yang dipandang adalah Allahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Thumma idza tasabbaba al-insanu falyajtahid alla yanzura ila asbabih wa la yaqifu 'indaha bal yaj'alu maulahu matmaha nazrih wa marma qasdih kasairi yaqsudun nasa biwi'ain fi yadih wa la yanzuru ilaih wa innama yanzuru ila alladhina yu'tunah. Kemudian idza tasabbabal insan, jika manusia menjadikan sebab, falyajtahid, maka hendaknya dia berusaha alla yanzura ila asbabih, untuk tidak melihat kepada sebab-sebabnya, wala yaqifu indaha, dan tidak berhenti ya pada sebab-sebab tersebut. Bal yaj'alu, akan tetapi dia menjadikan maulahu, tuannya matmaha nazri, ya, yang ingin dilihatnya, wa marma qasdi, yang menjadi tujuannya, kasaili, seperti orang yang meminta, yaksudun nasa,
Ya, bermaksud kepada manusia biwi'ain fi yadihi, dengan tempat pada tangannya, wala yanzuru ilaih, dan dia tidak melihat kepada tempat tersebut, wa inna ma yanzuru, akan tetapi dia melihat ilal ladzina yu'tunahu, kepada orang yang memberinya. Jadi kemarin kita cerita tentang burung, ya, yang patah sayapnya, ya, ada yang ditolong oleh teman-temannya. Nah, lalu dari kisah itu kata Imam Ghazali, hendaknya ya kita manusia jika menjadikan sesuatu itu ada sebab dan akibat, ya, karena kita hidup di dalam kausalitas, ya, kita terikat dengan sebab dan akibat. Jikapun kita harus terikat dengan sebab dan akibat, maka janganlah melihat kepada sebab itu dan jangan juga berhenti di sana. Jangan melihat kepada sebabnya harus begini, ya. Dan ketika kita bilang jangan melihat ke sana, akhirnya ya kita bahkan terfokus kepada sebab itu, ya. Tapi yang harus kita jadikan sebab, yang harus kita jadikan pandangan itu adalah ya Tuhan kita. Yang harus kita jadikan tujuan utama kita itu adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lihat sebabnya, ya. Yes. Ya, artinya sebab itu hanyalah sesuatu yang Allah jadikan itu sebagai perantara untuk menjadikan akibat. Bukan sebablah yang menjadikan akibat. Seolah-olah begitu, gitu. Malas, gitu, ya. Jadi itu jangan dilihat dari sebabnya, lihatlah pemiliknya, Tuhannya. Jadi ketika makanya di sini dikasih contohnya adalah ya seperti orang yang minta-minta. Orang yang minta-minta kan pakai apa? Pakai WA, pakai tempat. Hah? Kalau minta-minta pakai nanti? Hah? Mangkok gitu, ya. Kalau minta-minta pakai itu kan, gitu. Nah, maka yang minta-minta itu bukan melihat ini tempatnya kurang bagus, ini kudunya tempatnya yang bagus, yang dari emas, kudunya minta-mintanya kan gitu, biar dapetnya banyak kan gitu. Padahal enggak, yang dia lihat bukan itunya. Yang dia lihat adalah orang yang memberinya, bagaimana agar orang bisa memberi. Paham nggak? Belum nyambung. Jadi ketika orang minta-minta, maka seolah-olah sebabnya itu karena ada tempatnya, akhirnya dia minta-minta. Tapi yang dia lihat bukan sebabnya itu, bukan minta-minta, tapi yang dilihat adalah orang-orang yang Pak, kasih Pak. Ya, itu. Katanya kalau tempatnya kecil, nyeroknya di laut, ya dapatnya lah, iyalah. Yes. Tapi kan kalau nyeroknya sering, banyak juga akhirnya. Kalau tempatnya gede lah. Iya, tempatnya gede, tahu-tahu nggak kuat ngangkat, sama aja bohong. Ya, gitu. Iya, itu artinya jangan lihat sebabnya, ya, jangan terpaku kepada sebabnya, tapi lihatlah ya Tuhan kitanya yang memberi sebabnya, yang akan memberikan akibatnya. Yes. Jadi kalaupun memang harus melihat sebab, maka kita kembalikan seperti yang kemarin kita bahas. Ini Allah yang sudah menjadikannya. Ya. Karena belum tentu sebabnya sama, akibatnya sama. Ya. Bisa jadi akibatnya berbeda atau bahkan akibatnya sama karena sebabnya berbeda-beda. Allahu a'lam bishawab. Betapa banyak itu terjadi dalam kehidupan kita. Gitu.
Gitu. Ini Mang Eep kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Hari ini dengan hari kemarin perasaan semua dipersiapkan sama, tapi ternyata lakunya beda-beda. Tahun ini, hari ini lebih laku, hari kemarin. Kecuali kalau hitungan ya. Maksudnya? Kalau hitungan 1,1 pasti 2. Itu juga karena itu tergantung Tuhan. Iya. Iya, artinya gini, ketika kita ingin memastikan bahwa 1 ditambah 1 itu sama dengan 2, itu dalam kondisi apa? Bukan dalam kondisi yang ini, bukan dalam kondisi sebab akibat, maksudnya gitu. Ini tempatnya bukan di situ gitu. Yang 1 tambah 1 bisa 5 ada ya? Enggak, maksudnya gini, 1 ditambah 1 itu untuk memastikan bahwa Allah itu selalu memberi misalnya. 1 tambah 1, tapi bukan orang melakukan, orang bekerja, kerja A lalu dapatnya B, bukan 1 tambah 1 2 di situ, bukan. Paham nggak? Jadi penerapan teorinya bukan di situ. Bukan, ya artinya kasusnya berbeda gitu. Jangan itu ditempatkan di kasus ini. Ada yang ada hitungan matematika. Yes. Hanya sedikit tapi hasil. Ya, itu berarti bukan kasus itu gitu. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 bukan tempatnya, teorinya bukan itu teorinya. Tanda tangan doang miliar. Iya gitu. Tukang beca seharian dapat. Lah iya, sampai keringetan enggak puguh lagu keringetannya dapatnya cuma berapa? Yes. Orang meninggal mendadak juga nggak bisa dengan dokter juga ya. Maksudnya? Kalau orang meninggal mendadak, misalnya kalau itu sebabnya. Ya, 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 ya artinya tetap saja tadi kita menurut versi tadi Imam Ghazali itu ketika kaitannya dengan tawakal jangan dijadikan itu sebab itu sebagai penyebab utama terjadinya akibat, itu maksudnya. Tetap semuanya adalah Allah. Tapi jangan juga akhirnya seperti kasus yang terjadi di zaman Sayyidina Umar. Ada orang yang mencuri, lalu ketika mencuri ditangkap oleh Sayyidina Umar, saya potong tanganmu. Kata dia, loh kenapa? Karena kan saya mencuri udah takdir Allah. Gitu. Ya. Nah, kata Sayyidina Umar, ya udah kalau emang begitu, saya pun memotong tanganmu karena takdir Allah juga. Paham tak? Ya. Yes. Jadi kalau begitu itu pembicaraan manusia aja ya, tidak melibatkan Allah. Iya, makanya saya bilang tadi ini kasusnya kasus yang berbeda gitu. Artinya jangan dijadikan kasus kalau orang kerja pasti kaya. Jadi ini teorinya bukan teori 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan. Hemat tanggal kaya. Gitu, ya kan? Paham nggak? Jadi kasus 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu adalah teori untuk Tuhan itu selalu memberi kepada hambanya. Semua yang Allah ciptakan pasti diberi oleh Allah, nggak mungkin enggak. Itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau orang kerja pasti dapat, itu belum tentu juga. Jadi teorinya bukan teori ke sini. Teori ini kita bisa gunakan untuk arti teori yang lain yang bisa kita gunakan untuk ini. Ketika ada orang mau berusaha, seolah-olah Allah kasih jalan, gitu misalnya. Nah, adapun jalannya, ya itu masing-masing. Belum tentu hasilnya segitu, gitu. Belum tentu hasilnya sama dengan 2. Bisa jadi nanti akhirnya yang orang bilang 1 tambah 1 sama dengan 5. Kenapa? Ternyata ada item-item yang kita nggak tahu di sana, gitu. Jadi per case itu berbeda teorinya. Ini teorinya ditempatkannya di sini. Ini teorinya ditempatkannya di sini. Seperti orang misalnya tadi meninggal ketika dilacak oleh polisi untuk menangkap pencuri misalnya atau pembunuh, gitu. Ternyata ini dia meninggalnya karena dibunuh. Maka dicarilah pembunuhnya, gitu kan? Nah, diotopsi lah, gitu. Ternyata otopsi oleh Al-Quran dicontohin zaman Nabi Musa bukan diotopsi, disuruh nyembelih sapi, gitu. Ya, jadi zaman Nabi Musa itu makanya orang-orang dulu sebetulnya lebih kritis ketimbang orang sekarang, seolah-olah, gitu.
Ketika disuruh nyembelih sapi, kata orang Bani Israel, masa orang mati kita nyembelih sapi, apa hubungannya? Nggak nyambung, jaka sembung bawa golok, gitu. Ya kan, kalau kan kita bilang wajar kan, tapi kata Nabi Musa ini wahyu Pak masalahnya, gitu. Akhirnya ketika ini wahyu, ya udahlah nyerah kita lah, memang kita juga nggak bisa nyari, gitu. Akhirnya ya udah kalau gitu kasih kami cirinya sapinya kayak apa. Gitu, bukan pengen tahu, malah akhirnya menyusahkan mereka sendiri. Sapinya kayak apa, warnanya apa, segede apa, itu cirinya diciriin sendiri oleh mereka. Padahal kata Allah, seandainya pun mereka nggak bertanya, dikasih itu sapinya langsung. Sapi apa aja, nggak perlu nyari yang begini, yang warna kuning, yang nggak pernah dipakai, yang nggak punya cacat. Gimana nih? Warnanya gimana nih? Lah iya, yang nyusahin mereka sendiri. Udah dari awal mereka nggak percaya, akhirnya cari-cari celah, gitu. Akhirnya ketemulah sapi itu. Ketika ketemu sapi, cuma diapain? Cuma ngambil buntutnya doang. Buntutnya dicipratin ke yang mati bangun. Nah, kata yang mati, yang bunuh saya si A, si B. Udah selesai, mati lagi dia. Lagi. Gitu. Itu kan kalau cerita sebab akibat nggak masuk. Tapi ini nggak boleh juga dijadikan akhirnya kalau ada orang yang mati begitu kita lakukan kasusnya, nggak bisa. Sapi aja. Ya iya, itu maksud Imam Ghazali tadi, jangan kita terpaku kepada sebab, jangan terikat dengan sebab. Terikatlah dengan yang punya sebab. Karena yang kita inginkan itu adalah perhatian atau apa? Kita bisa bilang kita cari muka di hadapan Allah gitu. Jadi ketika kita menjalani sebab pun ya, karena Allah yang sudah menjadikan kita harus ke situ gitu. Paham tak? Ya, kasus Nabi Musa juga ya, ini ceritanya memang Allahu a'lam bishawab betul atau tidak. Saya pun bacanya hanya dari WhatsApp gitu. Itu ketika sakit gigi ya, Nabi Musa sakit gigi itu mencari ke dokter, ke sini kemari, dokter nggak ada, yang ke sini dokternya lagi sakit, yang ke sini dokternya lagi keluar kota. Akhirnya kata Nabi Musa, waduh kagak ada dokter nih, gitu. Gigi kagak sembuh-sembuh, gitu. Sakit banget. Akhir kata Allah nanya, kata Allah, Musa ngapa? Gitu. Kata Nabi Musa, ini sakit gigi nih. Lah, sakit gigi mintanya kok nyari dokter, bukan minta ke aku, kata Allah gitu. Kata Nabi Musa, lah kan engkau yang ngajarin, katanya kita suruh cari sebab dulu, suruh cari dokter dulu, usaha dulu gitu. Ya kan? Kata Allah, terus gimana? Nggak dapet. Lah iyalah, kudunya mintanya ke aku lah, kata Allah gitu. Ya udahlah kalau gitu saya salah, kata Musa, saya minta ke Allah lah. Gitu. Terus gimana ya Allah, ini sakit gigi? Itu makan rumput tuh, ambil rumput makan. Kata Nabi Musa, lah kok kagak nggak nyambung lagi, Pak. Masa makan rumput bisa sembuh gigi? Gitu. Akhirnya kata Allah, kamu percaya saya atau percaya dengan itu rumput? Ya. Akhirnya kata Nabi Musa, iya bener dah, saya salah lagi dah. Ya udah saya makan ya, dimakan. Sembuh. Ya, akhirnya sembuh ya Allah, alhamdulillah, terima kasih Allah sembuh. Gitu. Ya, udah selesai itu sembuh ya Allah, terima kasih. Wah, udah setahun sakit lagi tuh gigi. Enggak minta ke Allah, enggak. Langsung aja ngambil rumput, enggak datang ke dokter, enggak minta ke Allah, langsung ambil rumput. Dimakan tuh rumput. Lah kagak sembuh-sembuh. Komplain kan ke Allah kan? Ya Allah, ini kok enggak sembuh-sembuh? Kata Allah, emang yang nyembuhin rumput apa saya? Paham nggak? Jadi apapun sebabnya, tetap yang dipandang adalah Allahnya. Maka kita usaha, kita kerja dari pagi sampai sore, hari ini dengan hari kemarin, mudah-mudahan sama, mudah-mudahan lebih baik. Nggak ada hari ini sama dengan hari lain, nggak pernah, Pak.
Hanya masakan walaupun takarnya sama, bumbunya sama, rasanya Belum tentu sama. itu sama. Yes. Gitu, Pak. Maka setiap itu akhirnya yang kemarin kita bahas tentang waktu itu, bahwa ternyata manusia itu selalu waktunya selalu berbeda-beda, nggak pernah sama. Dan itu kita selalu hadis, selalu baru. Nggak pernah kita nggak baru, nggak pernah, Pak. Baru. Makanya Pak Haji Tatang itu selalu pengantin baru karena dia mah begitu, beda sama kita ini. Gitu. Kalau kita pengantin lama, wah ya udah. Itu kalau Pak Haji Tatang pengantin baru terus, baru lagi. Saking hayati yang baru. Gitu. Ya. Kalau kita mah kan ya saya rasem lagi gitu. Nggak konsisten berarti. Gitu. Hah? Iya. Itu kayaknya rahasianya, itu kayaknya obat itu. Minyak angin. Ini minyak angin namanya. Jadi Bikin baru terus gitu. jadi Baru terus. tertarik sok banyak. Ya memang kita harus begitu, Pak. Karena sama bini berantem, jangan diingetin berantemnya kemarin, selesai udah yang berantem kemarin mah. Waduh, kalau sakit hati terus sholat. Lah iya, kalau sakit hati terus nggak berhenti itu. Istri yang begitu. Ya kasih tahu istrinya nih itu, suruh nonton, kasih tahu gitu. 10 tahun. Ya. Lah iya bilangin tuh. Lah udah kan nggak ada yang lama, nggak ada. Semua mau baru. Terus aman ya. dan semua kita harusnya aman lah. Coba ada nggak di antara kita yang balik lagi ke 10 tahun yang lalu? Jangan kembali 10 tahun, 1 detik yang kemarin, yang tadi, yang barusan kita lewati, kita bisa nggak balik lagi? Ini kalau kuat. Iya. Lah iyalah. Baru terus, nggak pernah nggak baru, nggak ada sesuatu yang lama itu, nggak ada, baru terus. Itu letak perbedaan kita dengan Allah. Allah itu qadim, baqa. Allah itu qadim, itu terdahulu, nggak pernah ada yang mendahuluinya. Baqa, Allah itu kekal, nggak pernah berubah. Nah kita ini berubah terus, nggak pernah kita nggak berubah, nggak bisa. Gitu. Semua yang ada selain Allah itu berubah, nggak ada yang nggak berubah. Cek aja yang kita bilang katanya benda mati, dia nggak ngapa-ngapain, berubah dia, coba lihat aja. Geser akal itu. Lah iya, entah kita yang menggesernya, nggak punya. Air pun sama, terjadi perubahan, nggak ada. Itu yang hebat itu air itu, kita bikin kolam gitu. Kalau orang Sunda itu bikin apa namanya? Balong. Nggak ada apa-apanya, tahu-tahu ada ikannya. Dari mana itu coba? Balong itu, Kang Eb, balong itu, ikannya dari mana itu? Ada air tuh ada ikan. Itulah makanya coba. Iya, betok mujair itu entah dari mana datangnya itu. Sawah kering aja ada hujan langsung ada ikannya. Itu coba Pak. Dari langit itu. Entah itu ikan julung-julung itu. Ikan Allah, itu coba. Itu kita kalau, maka kata Imam Ghazali dalam kitab yang lain itu, lupa saya, Bidayatul Mujtahid atau Hidayatul, lupa judul kitabnya apa gitu, lupa saya. Nah itu di sana lebih fokus ke jangan terikat dengan sebab gitu. Yes. Jadi ada cerita begini. Diawali dengan kisah, Imam Ghazali cerita, setiap makhluk itu, kata Imam Ghazali, itu punya makanan yang masing-masing berbeda-beda tuh. Sapi makannya rumput, terus gitu terikat tuh, seolah-olah ada ikatan. yang biru cecak makannya nyamuk. Iya, Bisa terbang. iya, itu sebab yang Allah buat itu, gitu, seolah-olah terikat, gitu. Nah sekarang manusia sebetulnya itu kalau kita mau buat ya, orang sekarang
kita biasakan makan dari kecil, itu dia akan selalu terus makannya itu terus. Gitu. Ya. Kita pernah dengar kasus ya, ada orang yang makannya pentol korek itu, bocah itu dulu. Ya, ada di koran itu. Ada yang makannya cuma mie doang, nggak pernah makan yang lain. Gitu. Itu ada itu kasus-kasus itu begitu. Ini artinya sebab itu sebetulnya ya bukanlah akibat yang menjadikan sebab gitu. Terkadang karena kebiasaan akhirnya terus jadi. Kata Imam Ghazali ada kasus, ada waliullah, kata Imam Ghazali. Waliullah ini adalah orang yang dia makan kalau ada yang kasih, kalau nggak ada yang kasih nggak makan. Gitu. Dan ini wali ini selalu pergi kemana-mana, nggak pernah menetap. Itu pergi kemana. Makanya kalau zaman dulu itu, kalau kita ingat zaman dulu, di rumah ada, di depan rumah tuh ada tempayan buat minum orang lewat. Ya itu zaman dulu itu marak hal yang begitu. Nah wali itu makannya dari yang begitu itu. Gitu. Nah pernah satu ketika dia datang ke satu kampung, lalu di situ nggak ada yang kasih makan sama sekali sudah 2 hari. Lalu dia duduk di bawah pohon, udah kelaparan tuh. Tiba-tiba ada suara, ya, ada suara mengatakan, Fulan, engkau mau terikat dengan sebab atau mau kekuatan dari aku? Gitu. Ya, artinya terikat dengan sebab dia mau pilih makan untuk dia kenyang, atau dia tanpa terikat dengan makanan, hanya Allah saja yang kasihnya. Kalau Allah kasih kuat, nggak makan pun bisa lah, kenapa tidak? Gitu. Nah, karena ini adalah waliullah, akhirnya dia pilih kuat. Dia nggak terikat dengan sebab. Gitu. Ya. Nah, akhirnya ya karena dia tidak terikat dengan sebab, ya dia setelah mendengar suara itu dan Allah berikan dia kekuatan lagi untuk jalan lagi, gagah lagi. Gitu. Nah ini ya artinya ya mungkin kita belum sampai ke titik itu, gitu. Tapi paling tidak kita harus sadari bahwa ternyata sebab dan akibat yang Allah buat itu kita semua meyakini bukanlah sebab yang menjadikan akibat, gitu. Kita semua meyakini itu bukanlah panas ya yang dijadikan oleh api, bukan api yang menyebabkan panas. Api bisa nggak panas. Nah itu contohnya. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya. Jadi api itu bukan jadi panas malah. Ketika Nabi Ibrahim ya dibakar itu, Nabi Ibrahim bisa mati kedinginan itu. Karena kata Allah, kuni bardan wa salaman. Ada salaman di situ. Jadilah dingin dan menyelamatkan. Gitu. Jadi bukan api yang menyebabkan panas. Gitu. Akhirnya kita melakukan teori lah. Ya, tentang teori panas itu, matahari, gesekan, ya kan, yang bisa menyebabkan panas. Nah, ini bisa memercikan api, gitu. Akhirnya sumber panas kita bilang nanti matahari itu. Energi. Yes. Dan seterusnya. Tapi Allah bilang, iya oke. Kamu jalani itu dan kamu jangan terikat dengan itu. Kamu harus meyakini bahwa akulah yang menciptakannya. Akulah yang menjadikannya sebagai sebab. Gitu. Paham nggak? Nah ini makanya kaitannya dengan tawakal itu berarti tawakal itu kita menjalani seluruh sebab yang Allah buat. Begitupun hasilnya itu diserahkan seluruhnya kepada Allah. Selalu menimbulkan keimanan. Yes, itu dasarnya. Sama hasilnya. Beda. Sebabnya beda, hasilnya sama, ada. Gitu.
Iya kan? Kenapa enggak? Semua itu Allah yang punya kuasanya. Makanya Imam Ghazali ngasih contohnya gampang, kata Imam Ghazali. Contohnya orang yang minta-minta tuh, pakai tempayan dia minta gitu. Ya dia nggak mikir mau tempayan, mau kresek, mau apa. Yang dia jadikan penglihatan dia, yang jadi tujuan dia adalah kasih Pak, ayo Pak, belas kasihan dari orang-orang yang memberi, bukan tempayannya, bukan kreseknya, gitu. Paham nggak? Jadi bukan akhirnya dia bilang, wah ini gara-gara tempayan ini akhirnya gue dapet duit banyak ini. Nggak bisa, bukan, salah. Lah iya, biar masuknya kira-kira sampai ya 20 juta juga kayaknya baru setengah itu, gitu. Banyak Pak, banyak yang apa namanya yang dermawan malah lebih kaya, atau bahkan yang jor-joran lebih kaya, banyak, gitu. Kalau kaya hemat itu penting juga. Lah iya ya, artinya Jalan-jalan kemana lah iya, coba itu ya. tapi jangan juga berpatokan udahlah antar kaya lu kaya. Yang enggak, makanya itu salah saya bilang. Jadi Itu contoh yang tadi yang mana? sapi itu dia dibikin yang orang munafik ya. Kalau manusia yang memberi itu tidak ada digerakkan hatinya sama Tuhan, itu bagian dia Nggak akan ngasih. walaupun kita banyak. Iya, betul Pak. Makanya itu saya bilang, ketika kita membantu orang, ketika kita menolong orang, ketika kita mampu memberikan pertolongan kepada orang, kita harus mawas diri, harus sadar diri, ternyata yang menggerakkan kita untuk memberikan pertolongan itu Allah. Jangan katakan, wah lu udah gue tolong lu. Nah, Jadi kita harus kasihan atau gimana? Kasihan juga. ya itu kan makanya saya bilang, Kasihan sama dia. kasihan yang muncul dalam diri kita itu Allah yang kasihnya, Pak. Lalu kasihan orang itu menggerakannya itu. Yes. Yang udah menggerakkan kita untuk tumbuh kasihan, yang menggerakkan kita untuk memberi, itu Allah, Pak. Kadang-kadang kasihan tadi nggak makan gitu. Yes. Enggak. Tetap itu artinya sebetulnya itu Allah yang sudah menggerakkan hati kita untuk kasihan. Cuma oleh agama, kata agama, jangan didasari oleh itu, Bang. Kalau Anda mau kasih dan itu menjadikan pahala buat Anda, maka Anda niatkan sodako. Ya, akhirnya kan kemanusiaan larinya, gitu. Lah itu makanya ketika kita sombong, akhirnya pahala yang seharusnya kita dapat akhirnya nggak ada pahala. Nah itu kan gitu. Itu kan menghapus pahala yang sudah kita dapat kan. Cis, pahala kita tuh hilang udah. Yes. Kalau kita kasih udah Allah yang udah gerakin lah. Iya, mungkin itu dasar awalnya gitu. Jadi dasar kemanusiaan awalnya tuh kesian. Hah? Harus makan daging saja tidak lihat. Iya, makanya saya bilang dari awal, jadi itu sebagai latihan awalnya begitu, kasihan. Tapi nanti oleh agama dibilang ketika Anda ingin memberi, maka berilah karena Allah. Entah Kan boleh-boleh aja kita. Kasihan aja. Boleh aja, tapi kan ngerakin kan Allah. yes. Ya. Boleh gitu. Boleh. Saya bilang boleh. Cuma memang nanti akhirnya berimbas kepada dapat pahala atau tidak. Itu masalahnya. Ya. Jadi begini, Pak. Ketika Allah, jangan Allah kita logika kita sekarang. Saya modalin Pak Haji Adam dengan modalin Pak Haji Tatang. Misalnya. Ketika Pak Haji Adam itu memberi
sesuai dengan apa yang saya buatkan dalam SOP gitu. Ini ngasihnya ternyata ada korupsi dikit-dikit gitu. Yang ini misalnya nggak ada korupsinya, bagus gitu. Kira-kira saya sebagai yang pemberi modal tadi harus berpihak kemana dan siapa yang harus saya kasih bonus? Korupsi dikit-dikit tapi untungnya lebih gede. Iya, itu kan menurut dia untungnya lebih gede menurut dia kan. Kata nggak korupsi dikit hasilnya. Iya kan, ini kan nggak pernah korupsi nih misalnya gitu. Tapi ternyata dia mendapatkan keuntungan dari saya, bukan mendapatkan keuntungan sendiri mandiri dia. Menurut dia, wah Haji Tatang mah nggak maju-maju itu karena dia mah jujur-jujur baik misalnya gitu. Atau tahu yang ini yang kira dapatnya banyak karena hasil dari korupsi tadi, kiranya banyak, tahu-tahu nggak ada nilainya. Paham nggak? Nilai apa nih? Pahala atau nilai? Nilai di mata saya sebagai pemodal. Saya kan pasti akan merasa, waduh, ini gue disaingin sama dia. Apalagi seandainya saya tahu bahwa dia korupsi. Apa yang akan saya lakukan? Paham nggak? Kalau beli kasih bonus ya. Iya, Dapat modalnya ya. cabut modalnya. Ini mah kemudian biarin dikit-dikit gede. Lah iya kan gitu kan. Ya kan itu kan begitu kan. Nah kita sekarang sebagai manusia yang sudah diberi modal oleh Allah, seolah-olah menurut kita ini keuntungan gua ini, hasil usaha gua seolah-olah, padahal kita lupa itu semua modal dari Allah, Pak. Makanya hasilnya harus dibuang ya. Diingetin tuh kemarin tuh, ayo ke agama, dikasih tahu nih, ini dasarnya tuh ini kamu prosedurnya harus kayak gini, diajarin tuh, diingetin. Oh dia nggak mau ngebangkang, dia orang kafir tuh sama Allah diciptanya, udah lu memang ke sono ujungnya gitu. Paham nggak? Termasuk ilmu ya. Ilmu kita tadi itu Yes, titipan juga semuanya. Kadang kita betul. kasih orang yang minta itu bukan upah. Iya itu makanya saya bilang oleh agama diajarin. Anda seperti itu dalam kemanusiaan baik gitu. Jangan-jangan apa yang Anda lakukan itu sama dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir. Iya kan? Maka letak perbedaan pemberian yang Anda lakukan dengan yang orang kafir adalah, kalau orang kafir tadi nggak punya niat sodako, ya, dia nggak punya niat bahwa ini adalah karena Allah. Kita bedanya karena Allah. Yes, yes, lihat ya Pak. Apalagi kita sadar betul bahwa ini adalah punya Allah dan harus kita berikan. Emang ini Allah yang nitipin, punya dia, dititipin ke saya kudu kasih kan? Hak dia nih. Yes, apalagi itu. Emang ilmunya kan dari rasa kasihan dulu. Yes, saya bilang tadi. Bedanya di niat. Tadi saya bilang itu dia sebagai pembelajaran awal atas dasar kemanusiaan. Kesini, diajarin sama agama, jangan gitu bang, itu udah bagus, oke. Akan lebih bagus lagi seandainya Anda lakukan itu karena Allah. Tapi jangan sampai lupa ya. Iyalah. Niat gitu. Itu yang tadi dibilang baru itu selalu detik. Orang kafir kadang kasihan, uang banyak, sana kekurangan air, uang dibikinin air. Iya. Atas dasar apa itu? Atas dasar kemanusiaan, atas dasar kasihan, atas dasar kepengen dilihat orang. Ya, atau karena Allah. Atau itu. Yes. Orang kafir paling bagus ya kemanusiaan dia. Iya. Orang kafir meskipun dia nyumbang ke masjid kita terima lah. Kenapa enggak? Terus itu uang haram. Kita tahu haram dari mana? Jangan-jangan emang dia dagang terus dia halal bener hasil usaha dia. Dan itu memang dia perdagangannya baik, perdagangannya halal, dan emang itu adalah keuntungan. Kecuali kita tahu dia dagangnya dagang barang haram, lalu hasilnya ya pasti haram lah. Kalau kita tahu itu betul haram, ya jangan diterima, nggak boleh lah. Gitu. Kalau kita tahu, kita nggak tahu itu haram, terima nggak apa-apa. Ya kalau ragu ya lebih baik jangan. Gitu. Kita bilang
PT KO ngasih ke kita tuh. Tapi yang punya PT KO siapa? Orang Muslim kafir. Kafir, Jepang. Ke Jepang kafir. Kita terima nggak? Kenapa kita terima? Karena kita tahu barang yang dia buat, produksi yang dia buat bukan barang yang haram. Nah, kalau sekarang PT Angker yang kasih ke kita, terima jangan? Haram Pak, nggak boleh. Udah jelas-jelas itu. Walaupun sejadah juga ya. Walaupun sejadah, walaupun apa, udah nggak bisa Pak. Jam-jam juga ada yang begini. Yang ngasihnya siapa? PT Angker ya. Ntar jangan, nggak boleh, maaf, saya nggak bisa. Nah iya. Tempat prostitusi misalnya sedekah ke kita, jangan diterima lah orang hasil prostitusi. Gratis. Buat Ustaz Pak gratis. Abuseng. Lupa dia kemarin. Lu jangan lupa virus itu. Awas. Bisa dia jadi penyanyi. Enggak bisa. Virus enggak boleh haram. Orang pengurus aja setengah harga. Aduh ya Allah lah. Enggak bisa. Enggak boleh. Kalau kita sudah tahu itu haram, enggak boleh diterima, Pak. Gitu. Kita datang ada orang Islam, "Aduh, saya punya duit banyak banget tapi hasil korupsi." Enggak boleh, Pak. Enggak boleh haram. Lah enggak. Lebih baik lapar, lebih baik mati daripada harus makan yang haram, seolah-olah begitu. Ya. Lain lagi nanti ad-daruratu bihul mahzurat, lain lagi kasusnya. Gitu. Nilai dong uangnya ya. Hah? Nggak ada nilai uang itu ya. Tidak berharga ya. Ya, coba Pak, kita sekarang ini kita perhatikan saja. Kita coba detail Pak tentang berharganya sesuatu itu di mata kita apa sebetulnya? Nggak ada Pak. Kata kita uang miliaran rupiah gitu berharga, enggak Pak, coba pikirin. Yang dituntut apa ya? Yes, coba. Keluarnya mau belanjanya bingung, dia punya duit triliunan. Iya, coba aja Pak, nggak ada yang berharga. Takut Ternyata dari semua itu yang berharga cuman ini Pak, hati kita terkait dengan Allah Pak, keimanan itu Pak, nggak ada lagi. Istri, anak, perhiasan, jabatan, semua itu cek, Mencari nikmat nggak ketemu juga. nggak ketemu Pak. Kali duit miliaran rupiah akhirnya jadi nikmat gitu selalu, enggak. Yang ada bukan nikmat tapi nikmah. Makanya letak bedanya bahasa Arab itu hebat itu. Nikmat. Nikmah itu enak, nikmah itu siksa. Bedanya cuma di ain dengan di qaf. Ya, tolak belakang. Ya, bertolak belakang itu. Coba Kalau di ini apa ya? cek dah Pak, cek. Kita cek dah. Ternyata uang yang kita kumpulkan nggak kita bawa mati tuh. Ya kan? Apa yang kita bawa mati? Kita sekarang, wah anak kita semua sukses, semua jadi profesor. Kita mati, ke bawah nggak? Enggak Pak. Mereka bisa nolong. Anak kita semua profesor dalam bidang kedokteran. Kita selamat dari kematian. Kagak Pak. kalau anak soleh. Yes. Anak kita semua ahli dalam bidang kimia, badan kita nggak jadi tua. Selamat kita dari ketuaan. Nggak ada Pak. Nggak ada. Duit kita banyak, akhirnya kita muda terus, muka kita nggak keriput-keriput. Nggak ada Pak. Yes. Kita jaga kesehatan sebaik mungkin dengan makan yang 4 sehat 5 sempurna, semua bergizi, nggak ada yang wah sakit mah sakit, mau bilang apa? Presiden kan suka pajak bisa kena kanker juga ya. Sangat mungkin lah. Makanya dia nggak mau makan buah-buahan yang pakai mau. Iya, tetap aja. Kata Allah sakit ya sakit, mau bilang apa? Maka saya bilang nggak ada yang berharga kecuali siapa? Allah. Udah itu doang. Semua itu tadi hanya perantara-perantara yang Allah
yang Allah buat tuh buat kita tuh. Jangan kita terikat dengan perantara, tapi jangan juga akhirnya perantara itu ditinggalkan karena sombong apalagi. Enggak. Tinggal sama mama apapun kerjaan ajak Allah. Yes, itu intinya. Selalu bersama Allah kapanpun dan dimanapun. Allah yang ini Yes, yes, bekerja dapat duit sama Allah. Nah, yes. Karena Allah yang buatnya. Kita dagang coba. Udah Adi ini dagang dia. Gitu. Hari ini dengan kemarin itu belum tentu hasilnya sama. Mati juga ada sebabnya kan Ustaz ya. Yes, mati pun ada sebabnya. Meskipun mati itu sudah ditentukan. Ya kan kita sekarang selama ini itu yang sebetulnya itu yang paling mudah untuk kita logikakan sebetulnya. Kita semua sadar, kita semua yakin bahwa orang kematian itu oleh Allah sudah ditetapkan. Ada nggak di antara kita yang nggak yakin bahwa mati itu sudah ditetapkan oleh Allah kecuali orang kafir? Orang yang paham agamanya orang Islam, paham agamanya tidak sedalam yang kita tahu misalnya. Kita tanya, mati itu ditetapkan oleh Allah enggak? Pasti mereka jawab, ya. Kalau kayak dulu gara-gara anak gua mati. Nah, itu kan. Tapi meskipun begitu, ya Allah buat dalam hukum kisos, oke? Ketika ada orang membunuh, maka dia nanti hukumannya dibunuh. Tapi sama Allah dikasih, seandainya keluarganya memaafkan, udah nggak usah dibunuh. Iya, oke, nggak dibunuh. Tapi tetap kena denda. Ada diat namanya. Bayar denda tuh. Gitu. Kalaupun nanti bayar denda terus dia nggak punya apa, diikhlasin aja, ya nggak apa-apa juga. Nah, gua denda lo 20.000. Juga. Dendanya bukan 20.000. Dendanya wah besar, Pak. Lah, selama dia biasa nari nafkah bayar sampai Enggak, dendanya itu udah dipatok, Pak. Ada patokannya dalam fikih. Nggak ada batas bawah, nggak ada. Enggak, ada batas bawah, ada batas akhir, ada. Tipikalnya tipikal apa dulu? Gitu. Membunuhnya apa dengan senjata tajam? Apa dengan senjata tumpul? Apakah sengaja niat membunuh? Apakah tidak sengaja? Nah, itu tuh kriterianya ada itu. Nah, itu kaitannya dengan tadi itu saya bilang, kematian itu memang udah ditetapkan oleh Allah. Tapi tetap sebabnya tidak dihilangkan. Coba kita ngelayat ke rumah orang. Ya, ketika kita ngeliat, udah emang udah dari sono udah mati tanggal segitu. Ya sabarin aja. Karena juga. Lah iya kan ketika kita bilang kayak gitu tuh orang ya yang keluarga korban pasti marah sama kita itu. Enak baik lu ngomong. Lah iya kan marah dia. Tapi kita bilang, emang kenapa sakitnya? Gimana ya Allah? Sabar banget dia menjalani hidup ya, udah sakit-sakitan sekian lama. Yes. Iya Pak, betul Pak. Gitu. Jadi kita semua tahu bahwa mati itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan akhirnya kita bilang nanti ketika kita ngelayat ke rumah orang itu, mengapa? Sebenarnya kenapa ya? Iya. Lah iya. Basa-basi. Lah itu kan makanya. Tapi kan basa-basi itu seolah-olah jadi sesuatu yang nggak bisa kita tinggalkan kan? Gitu. Seolah-olah menjadi wah oh itu dia sakit, oh itu dia padahal kemarin seterusnya. Berbahat lah kemarin. tapi kita biasa ini umur berapa sakit apa Iya itu makanya. yang ditanya kan begitu, Yes. kenapa gitu. Iya. Padahal udah kita yakini bahwa dia meninggal. Izin Allah. Yes. Karena Kalau nggak Allah izinkan nggak bisa mati, nggak bisa. Gitu. Nah ini sebetulnya akhirnya semua Pak menjadi dasar bahwa semua itu adalah keterikatan dengan Allah. Kalau Allah nggak izinkan, nggak akan bisa. Rezeki itu ternyata udah dari sononya Pak, udah diatur.
Diatur si anu dapatnya segini, si anu dapatnya segini, anu dapatnya segini, terus begitu. Buktinya apa? Buktinya dia nggak akan pernah dapat lebih dari apa yang dia dapat, nggak pernah. Apa yang sudah digariskan oleh Allah tuh nggak bakal lebih dia. Buktinya, ya itu tadi. Kita sekarang nyari ke sono, nyari kemari, kejar ke sono, kejar kemari, emang kagak dapat, mau bilang apa? Itu kan salah satu tanda bahwa memang itu udah ditakar dari sononya. Yang mengatakan bahwa maha adil karena beda-beda takarannya. Jadi adil itu belum tentu sama. Adil itu dalam adil itu dalam perspektif kita seharusnya adil itu adalah proporsional. Iya. Dalam kita mah penggalan adil sama ya. Padahal salah. Padahal adil itu proporsional. Proporsional itu sesuai dengan kebutuhan. Abangnya sama adanya gajinya beda gitu ya. Yes. Yes. Korupsi, Kenapa? Karena tadi itu kita ini semua berbeda, nggak ada yang sama tadi kan. Udah tahu dasarnya kita semua beda, nggak ada yang sama. Gitu. Maka diberikannya beda-beda. Dalam satu keluarga nggak semua penghasilannya sama, Pak. Ada yang anak, yang abangnya, yang adenya, yang adenya, yang adenya. Beda-beda penghasilannya. Meskipun pekerjaannya sama, silakan dicek kalau nggak percaya. Yang kembar aja. Kerjanya capean, hasilnya sedikit, ya Allah, mana keadilan. Nah itu. Jadi ketika melihat mana keadilan, harusnya dia jangan melihat mana keadilan. Allah pasti adil, nggak mungkin enggak. Agama tuh hadir tuh. Ketika ada orang oleh Allah diciptakan, nauzubillah min dzalik, dalam kondisi miskin misalnya, oleh Allah diciptakan dalam kondisi miskin, dia bilang, ya Allah nggak adil, Haji Adam nggak mau ngapain, duitnya banyak, ya Allah nggak adil banget, saya mau kerja dari pagi, pulang malam, hasilnya segini-gini doang. Kata dia Allah nggak adil. Enggak, bukan. Allah adil. Kenapa Allah ciptakan kayak gitu ya? Karena tadi kapasitasnya sudah ditentukan. Lampu itu, kita menciptakan lampu itu ada yang wattnya 5, ada yang 10, ada yang 30, ada yang dan seterusnya. Hadirlah agama di situ, ada qanaah, ada zuhud, ada sabar. Allah bisa menciptakan betul-betul jadi emas semua juga bisa. Sangat mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Nah, iyalah. Lah iya, orang semuanya punya. Gitu. Iya, coba tadi ketika lampu itu udah dikasih tuh, orang itu udah dikasih takarannya, ini segini takarannya, segini takarannya, datang ke agama sekarang. Aduh, lu yang gede-gede ini. Haji Adam makainya apa? Zuhud pakainya, yang duitnya banyak kan. Orang yang miskinan pakainya apa? Qanaah. Kalau bisa dia pakai zuhud juga, ini pakai qanaah juga, nggak apa-apa. Nah, itu agama begitu. perang karena ada gelap. Yes. Gitu. Nah, dia nggak tahu miskin kalau nggak ada yang kaya. Dia nggak tahu kaya kalau nggak ada yang miskin. Ini begitu. Kesian amat saya diciptain yang miskin. Enggak, bukan kesian. Justru malah harusnya dia bangga. Karena artinya gua ini miskin bangga. Kenapa? Karena tanpa gua yang miskin, lu nggak bisa kaya. Nggak tahu bahwa lu kaya. Nah, itu keadilan Allah itu luar biasa, Pak. Nggak bisa kita, ya. Itulah makanya artinya kita harus pandai-pandai mencerna bahwa semua yang Allah lakukan nggak ada yang nggak adil. Maka Allah bilang Allah itu al-haq, Allah itu maha benar. Apapun yang keluar dari Allah pasti benar. Itu. Oh, ngakalin, bukan ngakalin, emang begitu sesungguhnya kok. Kita harus cari-cari cara, dan ternyata memang ketika kita mentok ya sudah, berarti memang keterbatasan kita yang nggak sampai. Kampungnya paling kaya, jadi negara yang paling kaya. Sampai ke Arab udah MBS geser juga dia. Iya, kalah juga ya. Gitu. Juga modal. Nah, iya. Beda lah, karena di dunia itu selalu begitu, terus begitu sampai ujung, nggak ada yang Langit ada langit. yes. Itu. Ya. Nah, jadi kembali bahwa kita ini harus melaksanakan sebab, yes.
Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Allah yang merintahinnya. Allah yang nyuruhnya. Tapi jangan terikat dengan sebabnya. Sekarang kita punya tukang sapu nih. Ya. Pak Haji Tatang punya tukang sapu, lagi nyapu aja. Lalu kata Pak Haji Tatang, bang sini bang, tolong bang, gitu. Lah kan bapak nyuruh saya nyapu pak. Kata Pak Haji Tatang apa? Lu yang lu cari sapunya apa duitnya? Duitnya. Lah ya udah kalau emang duitnya, nih gue manggil lu, gue butuh lu untuk kerjaan yang ini. Paham nggak? Oh, kata tukang sapunya, bapak mah kerja kagak proporsional sih. Saya disuruh nyapu, tahu-tahu saya dipanggil suruh kerjaan yang ini. Coba itu. Kita yang majikan kesel nggak begitu? Bayar sabu lo. Lah iyalah. Paham nggak? Dan begitu pun dengan Allah sama. Ketika kita disuruh A, tahu-tahu kata Allah suruh pindah ke B, ya pindah lah. Mau gimana? Allah yang nyuruh kok. Jangan sampai kita dipaksa untuk pindah lah. Kita dipaksa untuk pindah, kita sakit sendiri entah. Gitu. Nikmatin aja. Makin peran masing-masing. Yes. Gitu. Ya, tapi tetap kita menjalankan itu semua, lagi-lagi kita jalani. Gitu. Karena Allah. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bisawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna min ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tina wa tahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khaira wa atli'na khaira warzuq Allahumma al-afiyata wa adimha lana wajma'il lahumma qurubana 'ala taqwa wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.